friend, kali ini aku punya cerita tentang seorang gadis remaja SMA di mana dia adalah satu-satunya saksi mata atas kejadian pembunuhan seorang kakek tetangga rumahnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah gadis ini mengidap autisme. Bagaimana ceritanya? Sebelum itu, sebagai informasi dalam cerita ini, aku lebih memfokuskan pada kisah hubungan gadis remaja autisme dengan segala kelebihannya dan terkuaknya kasus yang telah melibatkannya. Dan aku akan menceritakan secara singkat aja ya. Jadi kalau kalian mau nonton cerita secara keseluruhan, kalian bisa nonton film dengan judul yang ada di akhir cerita. Hehe, dan ini ceritanya bagus menurut aku ya. Dan sebelum itu aku mau kasih sedikit informasi juga ke kalian tentang autisme. Autisme adalah gangguan perilaku atau gangguan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan fungsi syaraf otak. Penyebab terjadinya autisme belum diketahui secara pasti. Namun ada pula faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya autisme, seperti kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, kelahiran prematur, atau juga bisa karena efek samping alkohol atau obat. Adapun gejala-gejala yang ditunjukkan tiap pengidap autisme antara satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung dari keparahannya. Namun ada gejala yang bersifat umum bagi pengidap autisme, yaitu yang pertama, gangguan komunikasi dengan orang lain. Kecenderungannya mereka suka menyendiri. Yang kedua, gangguan perilaku seperti melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Biasanya mereka melakukan itu untuk meredakan rasa cemas. Yang ketiga, mudah stres atau cemas karena gangguan sensori yang tajam seperti lampu yang terlalu terang, suara yang terlalu berisik, dan hal-hal yang lain. Yang keempat, merasa kesal dan tidak nyaman secara emosional saat berada di situasi asing, tempat keramaian, atau orang asing yang baru ditemui. Yang kelima, sulit memahami pikiran, perasaan, atau ekspresi wajah orang lain. Walaupun mereka merasa kesulitan dalam memahami sesuatu, tidak selalu mereka memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Bahkan ada pula mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ada loh tokoh-tokoh yang diduga sebagai pengidap autisme, namun karya dan namanya tetap kita kenal hingga sekarang. Seperti Wolfgang Amadeus Mozart, yaitu seorang komposer yang terkenal yang telah menyusun lebih dari 600 karya. Lalu ada pula Isaac Newton, pengidap autisme Asperger, sebagai penemu gaya gravitasi dan berperan penting dalam dunia fisika. Ada pula Michelangelo, seorang pematung, pelukis, arsitek, dan penyair, serta masih banyak tokoh-tokoh terkenal lainnya sebagai pengidap autisme. Nah, sekarang kita mulai saja ceritanya. Gadis ini bernama Im Ji-woo, kita panggil Ji-woo. Walaupun dia seorang autisme, namun dia bersekolah di sekolah umum. Karena itu, hampir setiap hari dia mendapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Karena dia dianggap aneh oleh teman-temannya. Namun, kalau soal pelajaran, Ji-woo dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Karena Ji-woo memiliki kecerdasan tinggi. Saat Ji-woo sedang menonton film kesukaannya di kamar tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengar suara keras dari rumah tetangga. Lalu Ji-woo segera menuju jendela untuk memeriksanya. Saat itu Ji-woo melihat kejadian tindakan kekerasan di dalam rumah itu, dan tiba-tiba Ji-woo menjadi histeris ketakutan. Dan segeralah orang tua Ji-woo datang untuk menenangkannya. Di pihak lain ada seorang pengacara yang bernama Yang Sun-ho. Kita sebut saja dia Mr. Yang. Mr. Yang diberikan tugas oleh bos perusahaannya untuk menangani kasus pembunuhan tetangga Ji-woo. Namun, Mr. Yang sebagai pembela dari asisten rumah tangga yaitu Oh Mi-ran, kita sebut saja Bu Oh, yang terlibat perkelahian dengan si kakek Kim dan diindikasikan sebagai tersangka. Keesokannya Mr. Yang menemui Bu Oh di penjara. Di saat itu Bu Oh menceritakan bahwa di malam itu saat Bu Oh hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh. Maka Bu Oh segera keluar kamar untuk memeriksa sampai pada kamar si kakek Kim dan melihat kakek berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara menutup seluruh mukanya dengan plastik dan meletakkannya di bagian leher. Sehingga si kakek kesusahan untuk bernafas. Melihat itu Bu Oh segera berusaha menolong kakek, tapi si kakek memberontak. Kemungkinan si kakek merasa panik saat dia tidak dapat bernafas.
dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Sampai pada akhirnya, Bu Oh tidak berhasil menyelamatkan si kakek. Hari berikutnya, Mr. Yang datang pada pra persidangan. Di sana, jaksa pembela korban yang bernama Hee Jung meminta hakim untuk tidak mendatangkan Ji-woo sebagai saksi. Tapi menurut pertimbangan hakim, Ji-woo harus datang dalam persidangan karena Mr. Yang memaksa ingin mewawancarai Ji-woo secara langsung. Setelah itu, jaksa Hee Jung memberikan tips pada Mr. Yang agar mendekati Ji-woo jika ingin bisa berbicara dengannya. Jaksa sangat mengerti tentang autisme karena saudara jaksa juga seorang pengidap autisme. Karena itu Mr. Yang segera pergi ke sekolah Ji-woo, menemui Ji-woo saat pulang sekolah. Saat bertemu, Mr. Yang melihat Ji-woo sedang dibully teman sekolahnya, tapi dibantu anak perempuan sebaya Ji-woo yang bernama Shin-ye. Mr. Yang berusaha mengajak Ji-woo berbicara, tapi Ji-woo tidak menanggapi sama sekali. Di saat Ji-woo melihat dasi Mr. Yang, Ji-woo mampu menghitung cepat jumlah titik pada dasi Mr. Yang, yaitu berjumlah 267 titik. Tapi setelah itu, tetap Ji-woo bersikap acuh pada Mr. Yang dan menolak untuk diwawancarai. Dan akhirnya Shin-ye memberi saran kepada Mr. Yang untuk memberikan teka-teki kesukaan Ji-woo bila ingin dekat dengan Ji-woo. Keesokannya adalah hari sidang yang pertama. Pada sidang ini, Mr. Yang berhasil meyakinkan hakim dan para juri bahwa kasus ini adalah kasus bunuh diri dengan menyertakan bukti hasil rekam medis autopsi korban bahwa korban mengkonsumsi pil tidur. Dan juga Mr. Yang mengungkapkan bahwa di dalam kantong penutup kepala korban mengandung gas butana, di mana si kakek Kim sebagai korban membeli sendiri kaleng gas butana tersebut. Lalu hakim berkata bahwa 2 minggu berikutnya akan mendatangkan saksi Ji-woo. Keesokan harinya, Mr. Yang kembali menjemput Ji-woo pulang sekolah. Mr. Yang segera memberikan sebuah buku tentang teka-teki. Namun, Ji-woo menolaknya. Tak menyerah, Mr. Yang memberikan soal secara lisan, yaitu bagaimana membangun rumah yang jendela pada 4 dindingnya menghadap ke selatan. Jawabannya nanti ya. Ingat-ingat dulu pertanyaan ini. Saat Mr. Yang mengantarkan Ji-woo pulang, di rumah sudah ada jaksa yang mengatakan bahwa Ji-woo berhak menolak untuk datang pada sidang. Malam harinya saat Mr. Yang tidak tidur, tiba-tiba mendapat pesan dari Ji-woo memberikan jawaban atas teka-teki yang diberikan Mr. Yang tadi siang. Masih ingat nggak kalian nama pertanyaannya? Jawabannya yaitu jika membangun rumah di kutub utara. Karena Ji-woo sangat suka dengan teka-teki, maka Mr. Yang membuat perjanjian dengan Ji-woo bahwa setiap hari Mr. Yang akan memberikan 1 soal pertanyaan dan Ji-woo menjawabnya pada jam 5 sore. Hari demi hari Mr. Yang memberikan soal dan Ji-woo tepat jam 5 sore memberikan jawabannya. Selain itu, setiap hari Mr. Yang selalu menjemput Ji-woo pulang sekolah. Hubungan Mr. Yang dan Ji-woo pun mulai terbangun. Pada suatu hari, saat Mr. Yang menjemput Ji-woo, baik Ji-woo maupun Shin-ye tidak kunjung keluar sekolah. Maka Mr. Yang berusaha menelepon dan tanpa disangka Mr. Yang melihat Shin-ye melakukan bully kepada si Ji-woo dengan memaksa Ji-woo minum minuman yang sudah diisi hal-hal yang tidak layak untuk diminum. Dan juga Shin-ye menampar Ji-woo. Mengetahui aksi itu, Mr. Yang segera menghentikan Shin-ye. Shin-ye pun lari meninggalkan Ji-woo dan ketika Ji-woo hendak menyusul Shin-ye, Mr. Yang mencegahnya dan mengatakan bahwa tidak baik berteman dengan Shin-ye. Karena Ji-woo menjadi bingung dan sedih, maka Ji-woo menjadi histeris hingga pingsan. Dan segera Mr. Yang membawa Ji-woo ke rumah sakit. Saat Ji-woo terbangun dan menunggu mamanya datang, Ji-woo berkata kepada Mr. Yang untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya, karena akan membuat hati mamanya sakit. Demikian juga dengan hati Shin-ye sakit, karena akan ditegur oleh mamanya. Namun Mr. Yang bersikeras untuk memberitahukan hal yang sebenarnya pada mama Ji-woo dan menyarankan memasukkan Ji-woo pada sekolah khusus. Alasan mamanya memasukkan Ji-woo di sekolah umum adalah saat Ji-woo berumur 1 tahun, Ji-woo sudah bisa mengucapkan kalimat serta membaca koran. Karena itu mamanya mengira Ji-woo anak jenius. Mr. Yang juga mengakui bahwa Ji-woo memang anak yang cerdas. Sayang, Ji-woo adalah autis. Tapi jawaban yang diberikan mamanya sungguh membuat mata ingin berkaca-kaca, friend. Begini kata mama Ji-woo, jika tidak autis, maka dia pasti bukan anakku.
Aku tidak pernah memikirkan sedikit pun bahwa Jiwo bukan autis. Wow, bukankah hal ini adalah ketulusan seorang ibu tanpa ada tuntutan apapun terhadap anaknya? Akhirnya Mr. Yang mengantarkan Jiwo dan mamanya pulang ke rumah. Saat itu hati Mama Jiwo langsung luluh dan menawarkan pada Mr. Yang untuk mewawancarai Jiwo. Keesokan harinya, Jiwo datang di persidangan sebagai saksi. Karena pendengaran Jiwo yang terlalu sensitif, saat memasuki ruang sidang, Jiwo merasa tidak nyaman dengan bunyi detak jam. Sehingga jaksa meminta izin hakim untuk menurunkan jam tersebut, dan sidang pun dimulai. Dalam sidang ini, Jiwo menyatakan bahwa saat Bu Oh atau tersangka mengetahui bahwa korban sudah tidak selamat, Bu Oh menunjukkan ekspresi tersenyum. Hal ini dibantah oleh pihak pembela, yaitu Mr. Yang, menyatakan bahwa seorang autis adalah seorang cacat mental dan tidak dapat membaca ekspresi wajah seseorang. Sehingga mereka menekankan bahwa Jiwo bisa saja salah paham dalam menilai ekspresi wajah Bu Oh di saat itu. Pernyataan cacat mental inilah membuat Jiwo merasa terpojok dan merasa sedih. Dan hal ini juga membuat Mama Jiwo sakit hati. Tapi hakim dapat menerima pernyataan Mr. Yang, sehingga menunda sidang selama 2 minggu untuk pembacaan vonis bagi Bu Oh. Pada hari pembacaan vonis, hakim menyatakan bahwa Oh Miran sebagai tersangka dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Saat selesainya sidang di hari itu, tidak disengaja Mr. Yang melihat anak kakek Kim keluar sidang dengan tersenyum. Hal ini membuat Mr. Yang menjadi curiga. Lalu Mr. Yang menjemput Bu Oh keluar dari penjara dan memberitahukan bahwa jaksa Hee Jung akan mengajukan banding, dan juga bertanya pada Bu Oh apa yang akan dilakukan setelah ini. Bu Oh menjawab bahwa dia akan menemui anaknya. Hal ini juga menambah kecurigaan Mr. Yang karena dikabarkan Bu Oh tidak memiliki anak. Akhirnya Mr. Yang melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu adalah, yang pertama, sebenarnya Bu Oh telah memiliki bayi tanpa ayah dan anak itu sedang sakit-sakitan, sehingga Bu Oh memerlukan banyak uang. Yang kedua, si korban atau kakek Kim sebenarnya ingin menyumbangkan seluruh kekayaannya kepada sebuah rumah sakit. Dan yang ketiga, anak si kakek Kim memiliki firma akuntan yang sedang dalam kesulitan keuangan, sehingga kemungkinan besar ingin merebut harta ayahnya. Dan keesokannya jaksa Hee Jung mendatangi rumah Jiwo dan meminta pada Mama Jiwo agar diizinkan Jiwo dapat bersaksi kedua kalinya. Namun Mama Jiwo menolak. Setelah jaksa Hee Jung pulang, Jiwo berkata kepada mamanya bahwa ia ingin menjadi saksi dan menceritakan kebenaran yang terjadi. Hari sidang pun tiba. Saat itu Mr. Yang membantu Jiwo untuk mengungkapkan kebenaran di hari itu. Mr. Yang menunjukkan segala kelebihan Jiwo, yaitu pertama, kemampuan menghitung Jiwo sangat cepat dan tepat. Terbukti adanya titik pada sapu tangan yang telah dibawa Mister, dan dalam hitungan detik Jiwo mampu menghitung jumlah titik dengan tepat. Yang kedua, pendengaran Jiwo yang sangat sensitif. Dibuktikan dengan mendengar bisikan dari pengawal yang memperkenalkan diri dari jarak jauh. Namun, Jiwo berhasil mendengar dan menirukan kata-kata pengawal sama persis. Dengan dua kelebihan Jiwo ini, Jiwo mengungkapkan bahwa di malam itu Bu Oh menyebutkan kata sebanyak 52 kata dan menirukan sama persis saat Ibu Oh sedang melakukan aksinya pada kakek Kim. 징하게 추잡스럽네. 징하게 추잡스럽네. Yang intinya adalah seharusnya kakek menyerahkan kekayaannya padanya dan kepada anaknya si kakek. Akhirnya kebenaran pun terungkap berkat kesaksian Jiwo. Dan juga akhirnya Mama Jiwo memutuskan Jiwo untuk masuk ke dalam sekolah khusus supaya Jiwo tidak lagi mendapat bulian dari teman-temannya. Begitulah cerita ini, yaitu film Korea yang berjudul Innocent Witness. Pesanku, kita harus selalu menghargai semua orang di sekitar kita, friend. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan
yang mungkin tidak dimiliki atau jarang dimiliki orang lain. Jadi manusia pasti memiliki keunikannya masing-masing. Dan yang paling penting, jauhi aksi untuk membuli siapapun orang di sekitar kita. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya, friend.